Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah segera mengambil langkah komprehensif agar bencana banjir di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur tidak terus terulang. Tinjau langsung pengungsian korban banjir di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah komprehensif agar bencana banjir di wilayah ini tak terus terulang. Dalam tinjauan tersebut, Cucun berbincang dengan warga untuk memastikan kondisi korban banjir luapan Kali Ciliwung dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah pusat, Pemda, dan BNPB mengenyampingkan ego sektoral, serta bersinergi untuk menghasilkan solusi penanganan banjir yang berkelanjutan. Apa yang dilakukan di DKI, rekayasa cuaca modifikasi sudah dilakukan. Kemudian family kit yang sudah disiapkan, berapa stok yang ada. Nah, ini yang harus kita, anggaran yang masih tersedia nggak, kita ngecek semua itu, termasuk paket yang diberikan dari kami, ya, dari BNPB, dari DPR, mungkin bisa sedikit membantu mereka yang untuk hanya pada saat-saat susah untuk melakukan upaya ikhtiar di saat bencana ini. Mungkin tidak selamanya juga, paling hanya untuk 1 hari atau 2 hari. Makanya perlu tadi yang digambarkan oleh Sesram BNPB itu adalah pentaheli, kolaborasi dari semua sektor, dari semua komponen masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat ataupun DKI, bagaimana dari hulu ke hilir ini bisa tertata dengan baik. Jangan sampai terus-terusan Kampung Melayu ini nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba banjir. Ini perlu penanganan yang lebih real, lebih konkret. Selain itu, Cucun menyalurkan bantuan paket sembako bagi korban banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kinerja pemerintah agar bencana banjir ditangani dengan cepat dan tepat. Dari Jakarta, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengatakan masyarakat berhak mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka, sehingga jangan dipersulit dalam pengurusan sertifikat tanah. Sebanyak 85,3% bidang tanah di Provinsi Jambi telah memiliki sertifikat, dari target rampung 100% di tahun 2028. Komisi 2 DPR RI meminta kantor wilayah BPN dan kantor-kantor pertanahan di Provinsi Jambi untuk mempermudah masyarakat memiliki sertifikat tanah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, selama ini masyarakat masih kesulitan mengurus sertifikat tanah, padahal masyarakat berhak mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka. Bima mendorong Kementerian ATR BPN melakukan pengembangan sistem digital untuk memudahkan masyarakat mengurus sertifikat tanah. Dengan begitu, masyarakat merasa aman dan tidak terganggu dengan berbagai hal yang menyangkut batas tanahnya. Kalau kita sekarang mempercepat kepemilikan tanah rakyat dalam bentuk sertifikat tanah, itu sudah tugas negara dan hak rakyat untuk memilikinya. Ini yang saya maksudkan, ada kesenjangan akses antara tanah yang dia tempati atau yang dia gunakan dengan proses kepemilikan secara legal, yaitu sertifikat, itu ada kesenjangan akses. Kita ingin menjadi bagian artikulator dan agregat supaya secepat mungkin proses sertifikasi hak milik tanah rakyat ini terselesaikan, termasuk di kantor wilayah BPN Provinsi Jambi dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota. Sementara itu, luas areal budidaya atau APL di Jambi yang memiliki sertifikat hak atas tanah atau SHAT baru sekitar 2 hektar dari total sekitar 720 hektar. Dari Jambi, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta BUMN konsisten dalam meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari
depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Ada tagar seperti ini, Indonesia gelap. Bahkan direspon kau yang gelap. Kabur aja dulu, ada yang merespon, ya udah kabur aja. Kalau bisa jangan balik lagi. Nah, respon-respon seperti ini apakah sudah betul Pak untuk menanggapi tagar-tagar seperti ini Pak? Saya nggak mengatakan hal-hal yang kasar dalam merespon komunikasi. Ya. Oke. Tapi beberapa pejabat kita nggak baik. Pernyataan-pernyataan yang harusnya nggak keluar. Pekerja formal turun jadi orang miskin. Iya. Oke. Lalu PHK di mana-mana, Ya. perusahaan tutup. Gimana nggak gelap? Bapak menilai gelap? Iyalah. Itu sebenarnya program-program pemerintah itu bagus-bagus loh Pak. Tapi program-program yang bagus ini kenapa selalu mendapatkan sentimen yang negatif di masyarakat? Apa yang salah? Ya bagus dalam hal tertentu, tapi nggak semuanya bagus. Saya tidak terlalu yakin dan tidak terlalu senang dengan birokrasi yang gemuk. Kalau mau efisien, mestinya birokrasi harus efisien dan efektif. Jadi Indonesia gelap atau tidak Pak? Ya kita tunggu waktu aja tuh. Tunggu waktu. Iya, dan saya berharap tentu harus terang dong. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa Komisi 6 DPR RI menekankan BUMN perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di dunia internasional. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi BUMN ID Survey yang telah mengembangkan UMKM di wilayah Semarang melalui program binaan. Komisi 6 meminta BUMN konsisten dalam meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Subardi mengatakan saat ini masih ditemukan UMKM baru atau startup yang mengalami kebangkrutan. Kurangnya pengetahuan para UMKM tentang cara mengembangkan bisnis merupakan salah satu alasannya. Ada Kementerian Keperdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Pertanian, bermacam itu. Berkolaborasi, tidak hanya slogan itu mendukung UMKM. Bukan, tapi actionnya. Tidak ada dilempar bantuan, dilempar ini. Tapi bagaimana meningkatkan produksinya, meningkatkan kualitas produksinya, menstandarkan produksinya, sehingga mampu bersaing dengan global. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto. Kementerian BUMN beserta korporasinya perlu konsisten mendampingi dan membina UMKM yang potensial, termasuk mempermudah akses pendanaan untuk UMKM baru. Pendanaan tentu ini menjadi hal yang penting, apalagi UMKM yang masih awal ya. Tentu ada program-program yang sangat membantu UMKM, diantaranya KUR ya, lalu dari PNM, Permodalan Nasional Madani dan sebagainya. Ya kita harapkan akses kepada finansial ini bisa terus diberikan kepada UMKM supaya mereka bisa naik kelas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI menekankan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ merupakan upaya untuk memperbaiki tata kelola lalu lintas dan angkutan jalan. Komisi 5 DPR RI menegaskan pentingnya revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Utamanya berkaitan dengan penindakan hukum terhadap truk kelebihan muat atau over dimension overload disingkat ODOL. Anggota Komisi 5 DPR RI Reni Astuti menyampaikan, undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya truk odol yang sering menjadi penyebab kecelakaan. Pembaruan undang-undang akan memperkuat pemberian sanksi bagi perusahaan, supir, dan pihak lain yang terlibat dalam pengoperasian angkutan odol. Kita tentu mengetahui bahwa saat ini masih banyak angka kecelakaan. Dari data Korlantas sendiri juga setiap tahunnya ini masih cukup tinggi, terutama di jalan tol ya, atau mungkin juga di jalan-jalan arteri. Nah, salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kendaraan odol ya, over dimensi overload ya, sehingga kemudian
remnya tidak berfungsi ya, sehingga kemudian menyebabkan kecelakaan, dan itu tidak hanya sopir yang di truknya saja, tapi kan juga berdampak kepada pengguna jalan yang lain. Nah, di undang-undang ini sebenarnya sudah ada pengaturan larangan, tetapi belum ada ketegasan sanksi. Sanksi saat ini masih kembalinya hanya ke pengemudi, ke sopir gitu ya. Tetapi kemudian bagaimana dengan perusahaan angkutan yang membolehkan? Di sisi lain, revisi Undang-Undang LLAJ juga akan memuat payung hukum yang adil bagi pengusaha, pengemudi, dan penumpang transportasi online. Andini dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB, BKN, dan juga Kemendagri harus memberikan kepastian pembayaran gaji tenaga non-ASN hingga tenggat waktu pengangkatan bulan Maret 2026. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjamin gaji pegawai non-ASN yang mengalami penundaan pengangkatan P3K. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kimas mengungkapkan pemerintah daerah mengalami kesulitan penggajian karena keterbatasan anggaran belanja pegawai. Alasannya karena alokasi anggarannya sudah melebihi ambang batas 30% dari APBD. Kementerian Pan-RB, BKN, dan Kemendagri harus memberikan kepastian pembayaran gaji tenaga non-ASN hingga tenggat waktu pengangkatan bulan Maret 2026. Dalam rangka menunggu mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu, maka aturan untuk pembiayaan melalui APBD tetap bisa dijalankan, dan sudah ada, nanti akan ada surat dari Pan-RB dan Kemendagri agar daerah bisa tetap membayar mereka, sehingga hak-hak mereka, para pekerja, tenaga kerja non-ASN ini tetap bisa dibayarkan. Apalagi ini sudah beberapa bulan ini mereka tidak mendapatkan gaji karena tidak ada kejelasan status mereka. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha meminta Pemda Jawa Tengah untuk membuka formasi tahap kedua P3K sesuai data BKN. Semua tenaga honorer yang terdaftar harus terakomodir dan diangkat menjadi P3K. Agar nanti tahap kedua P3K ini semua bupati wali kota membuka formasi sesuai dengan data yang ada di pangkalan BKN. Sehingga tuntas. Kalau hanya menyelesaikan yang kemarin tidak lulus saja atau mereka yang terbuka formasi tapi tidak katut, itu ya belum tuntas. Dari Jawa Tengah, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan dan Idul Fitri, belasan ribu karyawan Sritex justru terkena badai pemutusan hubungan kerja. Padahal Sritex ini pernah membawa nama Indonesia di kancah internasional dengan memasok pakaian militer ke lebih dari 33 negara di dunia. Dan apa tanggapan DPR RI terkait pilotnya PT Sritex? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahkan sebenarnya yang ngebongkar itu bukan negara. Harusnya yang mau ngemasang itulah yang bongkar. Ini malah negara yang bongkar, negara rugi lagi. Negara yang ngeluarin sertifikat. Iya, negara yang bongkar. Itu Bu Titi sampai bantu harusnya ya, cuman kan kita belum tahu nih orangnya siapa. Mau nggak mau negara aku harus ambil alih demi kepentingan nelayan. Pak menyampaikan tuh seperti ada permainan nih antara pengembang dan juga oknum kepala desanya, aparat desa. Ada potensi ya. Itu ada dugaan itu. Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 2. Komisi 2, iya. Beliau menyampaikan ini harus diusut gitu. Ada permainan apa? Karena luas wilayahnya juga tuh Desa Kocu dibanding desa-desa lain tuh lebih luas katanya. Dan itu jadi satu indikasi ini kenapa kok paling luas sendiri? Apakah itu ada permainan di balik itu atau bagaimana? Dari legislator kita di Komisi 4 itu, Alex Indra Lukman itu mengimbau agar KKP ini juga bisa lebih tegas untuk bisa mengusut, karena ini kan wilayah laut ya. Karena di laut ini kan pihak-pihak yang terkait pengawasan itu ada banyak ya. Iya. Selain TNI AL kan juga ada polisi laut, ya, ada Bakamla. Ya kalau misalkan kemarin gue juga nonton di program Kabar Nusantara yang di TV Parlemen juga Pak Deddy Sitorus juga sebenarnya susah untuk mencurigai dari adanya pagar laut ini tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Hanya di TVR Parlemen.
gimana sih anggaran beasiswa kita, KIP, LPDP. Beasiswa itu pasti filter yang harus memenuhi syarat. Yes. Memenuhi syarat orang yang memang niat sungguh-sungguh sekolah, mereka. Pemirsa, usai badai PHK Sritex, para buruh di perusahaan tekstil lainnya kini mulai was-was karena ekosistem industri tekstil yang tak kunjung membaik. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 disinyalir merupakan biang kerok dari kolapsnya industri tekstil lokal. Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tangis pekerja Sritex pecah pasca perusahaan tempatnya menggantungkan hidup resmi berhenti beroperasi. Hampir 11.000 pekerja di 4 pabrik Sritex di PHK usai Mahkamah Agung memutus kasasi pilot atas raksasa tekstil ini. Jelang Ramadan dan Idul Fitri, belasan ribu karyawan Sritex justru terkena badai PHK. Pencairan hak-hak karyawan mulai dari pesangon, THR, serta BPJS Ketenagakerjaan pun belum menemui titik terang. Padahal, Sritex pernah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan memasuk pakaian militer ke lebih dari 33 negara di dunia. Di masa jayanya, Sritex berkontribusi besar terhadap keuangan negara. Di balik itu, ada jasa-jasa besar para pekerja yang kini di PHK. Ketika mempersiapkan Ramadan dan Idul Fitri, tentunya 10.000 ini kan perlu income. Kita tahu bahwa di daerah pabrik yang pernah saya kunjungi itu kan banyak punya multiplier effect. Pertama apa? Makanan, jajanan yang dilakukan oleh pekerja. Kedua, kos-kosan. Tidak hanya itu, gelombang PHK diprediksi tak berhenti di Sritex. Para buruh di perusahaan tekstil lainnya kini mulai was-was karena ekosistem industri tekstil yang tak kunjung membaik. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 disinyalir merupakan biang kerok dari kolapsnya industri tekstil lokal. Regulasi ini disebut tak berpihak pada industri dalam negeri karena menghapus pertimbangan teknis impor yang mempermudah masuknya impor pakaian jadi. Karenanya, pasar lokal dibanjiri produk impor dengan harga super murah dan produk lokal tak mampu bersaing. Kita ingin dari aspek regulasi ini juga dilakukan evaluasi, regulasi apa yang kemudian membuat kasus Sritex ini terjadi. Kita juga mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah mitigatif ya, sehingga apa yang terjadi pada Sritex ini tidak terjadi ya, tidak berulang pada perusahaan yang lain ya, karena akan menjadi preseden ya jika kemudian tidak dilakukan evaluasi, tidak dilakukan langkah mitigatif agar ke depan industri kita, industri tekstil khususnya atau industri manufaktur secara umum ini bisa bertahan ya, meskipun pukulan ekonomi, tekanan global ini tetap akan sangat mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Permendak nomor 8 tahun 2024 itu memang harus direvisi. Peraturan impor tekstil yang menghilangkan peraturan teknis impor pakaian jadi. Kan ini yang menjadi sebab, menjadi akar permasalahan di tekstil ya. Seluruh tekstil yang kolab ini kan gara-gara ini nih. Nah, ini harusnya Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan ini tutup nih ya, kalau nggak mau terjadi PHK massal lagi nih ya di perusahaan tekstil. Nah, ini yang harus kita tegaskan kepada Kementerian Tenaga Kerja, harus berani menyampaikan ini kepada Presiden. Ini harus direvisi. Pilotnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritex bermula dari kegagalan perusahaan ini membayar hutang sebesar 101,3 miliar rupiah ke PT Indo Barat Rayon dan beban tunggakan utang bank dan obligasi mencapai 25,1 triliun rupiah. Sementara itu, aset Sritex per Juni 2024 hanya senilai 9,65 triliun rupiah dan penjualannya terus anjlok. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menterinya untuk mencari cara menyelamatkan buruh Sritex. Bersama kurator Sritex, pemerintah menyebut telah menemukan investor baru yang akan menyerap seluruh pekerja yang terkena PHK. Pemerintah tak boleh hanya memberi angin segar, tak boleh hanya menjanjikan hal-hal manis di tengah pil pahit yang harus ditelan para buruh. Berbagai instrumen pemerintah harus digunakan untuk memastikan buruh tak jadi korban.
Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dan memastikan industri tekstil di tanah air masih memiliki masa depan. Pakai aja dana antara. Kan dana antara digunakan untuk investasi pada proyek-proyek yang strategis. Bukankah Sritek ini proyek strategis? Menyangkut sandang. Ya kan? Menyangkut sandang. Jadi kalau ini berdampak pada perekonomian nasional dan hajat hidup orang banyak, saya kira dana antara tepat tuh masuk untuk investasi menyelamatkan Sritek. Kalau betul-betul pemerintah ingin membantu Sritek. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbicara soal kegiatan bersepeda, banyak yang beranggapan bahwa ini bukan hanya sekedar olahraga yang menyehatkan raga, tetapi juga merupakan ajang untuk memperkuat tali silaturahmi. Melalui bersepeda, kebersamaan dan kepedulian dipupuk guna menyebarkan kebaikan antar manusia nih. Lalu seperti apa yang dilakukan oleh komunitas sepeda parlemen? Apa saja kegiatannya? Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Gimana sih anggaran beasiswa kita, KIP, LPDP? Beasiswa itu pasti filter yang harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat orang yang memang niat sungguh-sungguh sekolah, mereka yang ada kemampuan, dan tentu juga ada yang pasti daerah 3T, terus ada internasional ya, mahasiswa internasional, ada beberapa juga pertimbangan yang lain. Yang harus bayar UKT, yang kemarin aja mereka masih was-was gitu loh. Kemarin kan kita juga baru mengesahkan Undang-Undang Minerba, perguruan tinggi nanti di penerima manfaat, tapi tetap harus bekerja sama dengan yang mampu seperti BUMN. Pada protes nih, UKT naik, rektor diserang. Tapi kita kan harus berpikir juga solusinya apa. Mandatoring 20% ada di pendidikan, itu pasti bisa dapat. Kita tuh tidak ada porsi berapa banyak sih kesejahteraan diporsikan, berapa banyak sih yang harus di infrastruktur, berapa banyak sih yang harus di porsi-porsi lain. Yang dilihat mandatory spending untuk itu hanya 20%-nya aja minimal. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai komunitas sepeda yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi. Ya. Ini ada komunitas sepeda parlemen yang diresmikan pada tahun 2020 lalu, kini menyebarkan semangat berbagi di bulan Ramadan. Dan bermula dari upaya dalam menjaga silaturahmi dan kesehatan, kini PCC juga menggelar kegiatan sosial guna memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama tayangan Semangat Berbagi Komitmen Parlemen Cycling Community pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Di bawah sinar matahari yang menyinari Jakarta, sebuah momen penuh kehangatan dan harapan terjadi. Parley Cycling Community DPR RI menggulirkan aksi sosial yang berarti bagi mereka yang membutuhkan. Namun, yang membuat momen ini lebih istimewa adalah bagaimana PCC menggabungkan dua elemen yang penuh makna, semangat Ramadan dan aktivitas bersepeda. Bagi anggota PCC DPR RI, bersepeda bukan hanya sekedar berolahraga. Ini adalah bagian dari gaya hidup yang membawa mereka lebih dekat dengan masyarakat dan dunia luar. Menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan. Mereka mengayuh sepeda menuju ke lokasi berbagi dengan semangat penuh bersama-sama memantapkan niat untuk berbagi. Bersepeda bagi mereka adalah simbol perjalanan yang lebih jauh, bukan hanya jarak fisik, tetapi juga perjalanan dalam memberi, berbagi, dan peduli terhadap sesama. Kali ini mereka berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di Panti Yatim Indonesia. Bukan hanya dalam rangka bulan Ramadan,
tetapi sebagai bagian dari komitmen yang lebih besar untuk membantu sesama di setiap kesempatan. Bagi komunitas ini, kegiatan berbagi bukan sekedar seremoni. Mereka berkomitmen akan terus menyebarkan kebaikan, komitmen yang tak hanya sekedar slogan, tetapi menjadi seruan nyata untuk menumbuhkan rasa kepedulian di masyarakat. Kita akan mengunjungi Panti Yatim Indonesia di daerah Kebayoran Baru, tepatnya di Jalan Ciranjang. Insya Allah kita akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang ada di panti, ya, sejumlah lebih kurang 40 anak yatim. Ini kegiatan rutin PCC setiap tahun, ya. Insya Allah akan kita teruskan di waktu-waktu yang tepat, ya, agar supaya selain sehat kita juga insya Allah bisa berbagi dengan sesama. PCC Jaya. Senyuman penuh syukur mengiringi langkah-langkah mereka. Dalam setiap detik yang berlalu, terasa kehangatan yang tak terbendung antara mereka yang memberi dan menerima. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar materi, sebuah harapan yang terbit yang menyentuh perasaan terdalam setiap individu yang hadir. PCC DPR RI bukan hanya sekedar menggelar acara berbagi. Mereka ingin menjadikan kepedulian ini sebagai bagian dari diri mereka. Tidak hanya sekedar mendukung, namun bersama-sama mereka membangun jembatan yang lebih kuat antara masyarakat yang membutuhkan dan mereka yang ingin berbagi. Kolaborasi ini menjadi simbol komitmen yang lebih besar dalam rangka meringankan beban sesama. Namun yang paling menarik dari semua ini adalah komitmen PCC DPR RI untuk memperluas jangkauan kegiatan sosial mereka. Bukan hanya untuk saat Ramadan, namun sepanjang tahun. Kegiatan seperti santunan, pemberian sembako, dan buka puasa bersama akan terus digelar di berbagai momentum. Di balik semua itu, ada sebuah pesan yang mendalam. Kepedulian adalah bahasa universal yang tidak memandang waktu, tidak mengenal batas. PCC DPR RI dengan segala komitmennya bukan hanya menggerakkan roda kegiatan sosial, tetapi juga menggerakkan hati setiap orang untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih peduli dan berbagi. Untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 11 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 9 dan rapat dengar pendapat Komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membahas penyelesaian PHK Sritex dan juga penyelesaian hak-hak pekerja Sritex. Lalu pada pukul 1 waktu Indonesia Barat ada rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI pemirsa dengan Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG dan Kepala BPP atau Basarnas. Ini akan membahas persiapan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi dalam rangka penanganan arus mudik Lebaran tahun 2025. Dan pemirsa, tentunya masih banyak program terkait dengan kegiatan DPR RI. Tentunya Anda dapat menyaksikannya secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat menyaksikan di YouTube kami di TVR Parlemen maupun Anda dapat mengakses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.